Oke. Ya. Sambung. Ustaz, kalau mau masuk pakai link Zoom-nya yang Baik, cek 1, 2, 3. ya. Sampun. Sambung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, ini terkait dengan akuntansi syariah. Jadi akuntansi syariah ini adalah termasuk produk yang baru ya, ini sekitar tahun 2000-an ya, 2000-an. Nah, ini menjadi penting karena nanti di dalam output dari akuntansi itu kan ada laporan keuangan. Di laporan keuangan atau neraca lah lebih tepatnya disebutkan akan diketahui secara jelas ya aktivitas akad-akad kesyarian kita. Jadi kalau kita ini sudah ngerti ilmunya akuntansi syariah itu sebenarnya kita untuk mengetahui lembaga keuangan syariah itu telah melaksanakan akad-akad syariah atau belum, itu cukup melihat laporan keuangannya atau neracanya. Oke, ya. Di situ nanti akan ada banyak manfaat ya, terutama bagi investor lah ya. Investor itu nanti akan bersemangat untuk bisa menanamkan dananya di lembaga keuangan syariah, khususnya koperasi kuliah ini ya. Baik, lanjutkan ini ya. Slide kedua, atau saya besarkan aja. Ini sekilas tentang koperasi syariah ini bisa dikatakan atau bisa disebut dengan BMT, ya, Baitul Mal wat Tamwil, ya. Dan ini telah dilegalkan ya di dalam aturan ya, perkoperasian, bahwasanya koperasi syariah itu aktivitasnya ada dua, yaitu berkaitan dengan pengumpulan dana atau mal ya. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan dana atau tamwil. Nah, tamwil ini sudah tidak bisa dibantah lagi ya. Nah, yang terkait dengan mal ini adalah seperti penerimaan atau perolehan zakat, infak, sedekah. Nah, itu dilayani juga atau menjadi bidang garap BMT, koperasi syariah. Oleh karena itu maka ada laporan yang harus dibuat oleh koperasi syariah. Contohnya di sini adalah laporan sumber dan penyaluran dana zakat ya. Ini tidak hanya zakat tapi yang lain juga ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tamwil, pengelolaan dana. Nah, pengelolaan dana ini nanti yang dilaporkan adalah laporan posisi keuangan atau neraca ya. Kemudian perhitungan hasil usaha atau laba rugi. Berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas atau modal ya. Kemudian laporan arus kas. Nah, masing-masing ini nanti ditambahi dengan catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan itu kan namanya lembaga keuangan syariah itu kan mempunyai kondisi yang macam-macam. Nah, di sini bisa disebutkan ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya.
Jadi ya barangkali ada sesuatu yang tidak jelas di laporan keuangan, itu bisa diberikan penjelasan tambahan di namanya catatan atas laporan keuangan. Lanjut. Nah, ini prinsip sederhana posisi keuangan atau neraca, ya. Kalau konvensional, ya, itu rumusannya yaitu aset. Saya tulis ya, jadi di sini. Aset. Oh, yang merah. Ini konvensional. Aset. Ini aset. Sama dengan itu apa namanya, ya di situ apa namanya? Ini bahasa Indonesia adalah harta. Nah, ini bahasa Indonesia adalah harta. Ya. Ini modal. Nah, ini yang konvensional. Terus kalau yang syariah, ya, yang syariah itu adalah aset, ya, sama dengan yang tulis. Kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia saja, ya. Ya. Dia lihat di tas itu kemampuan apa? Utang. Oke, bahasa Indonesia saja karena sama. Utang. Terus DST. Nah, ini namanya DST, ya. Tambah dengan modal. DST itu dana syirka temporer. Nah, jadi yang membedakan ini nanti. Nah, kalau ini jadi ini bisa dikatakan sumber dana, ya, sumber dana. Kita punya aset, ya, kita punya aset itu didanai dari ini. Ya. Kalau kita ingin punya katakanlah mobil atau motor, ya, itu sumber dananya dari ini. Kalau punya modal itu dana pribadi. Nah, kalau misalnya motornya harganya 20 juta, sementara dana pribadi cuma 10, berarti kan kurang 10. Ya. Nah, saya ulangi ya. Kalau motor harganya 20, kemudian kita punya ekuitas atau modal atau dana pribadi cuma 15, berarti kan kurang 5. Nah, ini dari mana kalau ingin kita beli motor? Nah, itu utang. Nah, gitu ya. Jadi untuk mendapatkan aset atau memperoleh aset itu dalam konvensional itu ada dua sumber dananya. Oke. Masalahnya nanti kalau utang itu kan nanti ada bunga, ya. Nah, misalnya kita utang ke bank, gitu kan, utang 5 juta. Nah, bank itu pasti akan mengenakan bunga. Nah, ini yang kemudian tidak boleh, kan? Tidak boleh. Oke. Selanjutnya kalau yang syariah itu adalah utang plus dana syirka temporer plus modal. Nah, bedanya di sini ya. Nah, makanya ini nanti ada untuk utang ini apa namanya? Biar kita ini tidak kesulitan untuk menjelaskan. Nah, ini langsung saja, ini on. Jadi on itu sudah pinjaman atau utang. Tidak pakai bunga. Kalau ini kan utang, ini asumsi dalam pikiran kita mesti ada utang. Nah, biar kita enggak kedawan kepanjangan menjelaskan, maka ini on atau lebih aksasan. Kalau lebih aksasan, tidak. Jadi kita ya, kepanjangan kawasan. Oke. Jadi nanti di akun syariah itu ada dana syirka temporer. Dana syirka temporer itu apa saja? Namanya temporer berarti ada orang ya menanamkan uangnya kepada kita. Nah, itu statusnya bukan utang, tetapi adalah kita masuk akad apa? Nah, masuk akad mudharabah. Nah, mudharabah itu ada yang muqaddah, ataupun ini nanti itu dicatat masuk di sini, bukan masuk utang atau bukan juga masuk dalam modal. Ini bahasanya akademis ya.
Baik. Ini saya lanjutkan. Temporer itu yang setelah terkumpul awal itu bisa dibilang. Temporer itu ada istilahnya itu ada temporer itu dibatasi waktu, ada waktu yang kata kalau mudhorobah itu kan ada jangka waktu 5 tahun misalnya gitu. Nah, gitu. Cuma ini sebagai istilah untuk menampung akad-akad syariah. Nah, kalau akad-akad syariah itu nggak bisa ditampung dengan istilah konvensional, nggak bisa. Makanya akad syariah itu harus buat nama sendiri, harus ada tempat sendiri. Komputer ada folder sendiri, ada folder sendiri. Nah, karena beberapa ya, gitu. Intinya modal ini sederhana. Terus ini ya, untuk karena kita kan nanti pakai komputer atau sistem ya, maka ini perlu diperhatikan ya. Di sini ada nomor kode akun ya, kemudian nama akun. Nah, ini nama akun. Nah, di dalam akun konvensional itu ada 5. Nah, ada 5 folder, 5 tempat lah, atau 5 kamar lah ya. Satu aktiva ya kan, atau harta ini ya, aktiva, kemudian kewajiban ya, atau utang ya, ini utang itu kewajiban juga, terus kemudian modal ya, kemudian pendapatan, dan terakhir adalah beban. Nah, ini saya mengatakan sebagai rukun Islamnya akuntansi. Gimana? Konvensional, cuma untuk mengajar ke mahasiswa itu biasanya pakai rukun Islamnya akuntansi. Ya, aktiva ya, atau harta ya, kewajiban, kemudian modal, pendapatan, beban. Ini ada kode. Nah, kode ini dianggap sebagai sebuah kamar. Nah, ini kan nanti kamar itu ada kamar lagi kecil-kecil. Nah, itu nanti makanya di sini nanti kalau ya ini nanti kan masuk ke dalam sebuah sistem, okay? Jadi yang memasukkan transaksi-transaksi itu siapa? Ada admin sendiri atau ke beliau langsung atau di jamak dulu? Satu bulan. Ya, ada admin. Nah, makanya di sini ini kan nanti ada kode-kode ya, ada kode 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nanti bisa 1.1. Ya, Ada semuanya. 1.1. Nah, itu. Nah, seterusnya gitu ya. Nah, ini terus-terusnya. Mohon maaf Ustadz, bisa nyalain dulu. Orang-orang yang Kenapa Pak Her? Bisa nyalain dulu, maaf Ustadz Nanang. Kenapa Pak? Mohon maaf, bisa nyalain dulu sebentar. Nyalain sebentar. Oh, monggo sebentar nih. Ya. Jadi kalau yang dijelasin kayak gini 1 jam nanti nggak selesai. Zoom-nya cuma 1 jam. Jadi Maksudnya apa Pak Her? maksud saya itu langsung ke Ulia saja. Kalau teman-teman ataupun peserta di sini dijelasin kayak gitu, saya kira nggak kompeten untuk tahu lebih banyak. Nanti malah nggak mengenai sasarannya. Sekarang yang berkaitan dengan laporannya Ulia itu kira-kira apa yang harus diperbaiki untuk menjadi syariah. Oke. Baik, ini ke situ memang. Oke, ke sini. Tahu. Oke, betul. Ya lebih. Oke. Nah, ini makanya ini, karena kan tadi ada akad-akad yang tidak dikenal oleh konvensional. Nah, maka akad-akad itu harus diberi nama. Nama itu ada namanya murabaha, ada salam, ada istisna, ada mudharabah, ada musyarakah. Nah, itu beri nama di sini, nama akun. Nah, nama akun ini kemudian diberi nomor kode. Nah, itu makanya ini adalah tugas daripada admin atau operator itu adalah membuat nama akun, kemudian nomor kode akun. Nah, sehingga kemudian nomor kode akun sama nama akun nanti ya ketika dibuat sebuah sistem ya, maka laporan di nerakanya akan muncul seperti ini otomatis. Nah, betul seperti ini. Jadi tidak sendiri-sendiri lagi, tapi sudah seperti ini. Ada dana masuk dalam dana temporer di pasifnya. Sementara di aktifanya itu ada juga. Nah, makanya di sini tugasnya adalah ini memberi nama akun plus nomor. Nama mainnya apa aja? Nah, di sini makanya ini masih slide berikutnya. ini yang saya karena ini kan ada kemiripan atau
prinsipnya sama, ya ini tetap double bookkeeping ya, jadi harus seimbang. Nah, ini kan rukun Islam nanti ditambahi, rukun Islam kan 5, tambahi rukun Islam ya tambah 1 lah, jadi kan 6 gitu loh. Nah, 6 ini nanti karakternya masuk yang mana? Nah, masuk karakter yang mana? Nah, dari situ nanti kita misalnya nanti ya katakan nomor 6. Nomor 6 itu adalah akun syariah. Ya, akun syariah ini itu kalau bertambah itu di sisi mana? Debit atau kredit? Karena tidak debit kredit ini kan tidak menunjukkan kalau debit itu mesti ditambah, mesti bertambah kan gitu. Nah, makanya di sini adalah kita ini memberikan perbandingan dulu dengan akuntansi konvensional. Oke, baik. Jadi intinya di sini adalah membuat akun sama kode, ya, nomor kode akun. Nah, di sini. Oh iya. Nah, di sini. Apa nama-nama akun? Nah, di sini kita lihat PSAK 102. Ini kan lahirnya kan 2007 ya. Nah, di sini ada akuntansi murabahah. Nah, kalau dalam akuntansi kan ada akad nomor kode akuntan nomor kode murabahah tidak ada. Berarti dibuat. Nah, dibuat ya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, ini kan kita lihat karakternya seperti apa. Nah, makanya kalau mengerti karakternya itu baru kita bisa membuat itu. Kemudian kalau ada transaksi kita bisa masukkan situ. Kalau kemarin kan tidak ada akad murabahah kan nggak ada. Nah, kenapa? Tidak ada di sini. Di sistemnya itu nggak dibuat. Belum disebutkan nama murabahah dan juga belum dibuatkan nomor kode akun. Nah, ini kan akuntansi dagang. Nah, murabahah ini berarti akuntansi dagang, ya, perusahaan dagang, bukan jasa. Oke. Kemudian berikutnya adalah akuntansi salam. Nah, konvensional ada akuntansi salam? Tidak ada. Bagaimana melaporkan aktivitas kalau kita mengadakan salam? Ya, pemesanan barang. Nggak ada, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ke konvensional kalau nggak ada namanya dan nggak ada kodenya. Nah, berarti harus dibuat nama salam, akun salam, nomor kodenya apa. Nah, itu kan. Nah, kemudian akuntansi istisna. Nah, ini untuk pemesanan barang yang istilahnya itu perakitan, ada perakitan ya. Jadi kalau salam itu kan barang jadi. Sudah pernah jadi, kalau istisna itu masih diproses di pabrik, ada proses itu. Nah, ini juga nggak ada di konvensional, makanya nggak keluar. Nah, nggak keluar. Terus berikutnya adalah akuntansi mudharabah. Nah, mudharabah juga nggak ada. Ya, di konvensional nggak ada. Bagaimana biar ada? Ya dibuat. Nah, jadi membuat akun mudharabah, nomor kodenya dikasih situ nanti baru bisa. Berikutnya akuntansi musyarakah, ya, terus ijarah, ya. Kemudian asuransi syariah kan kita enggak kan ya. Terus zakat infak ada. Nah, ini dibuat juga. Oke. Sukuk enggak ada. Wa'ad janji. Nah, ini bisa juga ada wa'ad ini, akad wa'ad itu janji ya. Kemudian wakaf. Nah, ini berarti di sini yang tidak ada adalah asuransi syariah. Nah, ini berikutnya adalah unsur laporan perhitungan hasil usaha. Nah, ini saya sampaikan di sini penting karena ketika ada orang yang investor ngasih dana ke kita, ya, kemudian kita mendapatkan keuntungan. Nah, itu harus langsung diberikan, dibagi hasilnya atau keuntungan tersebut. Tidak nunggu sampai ini ada laba atau SHU. Nah, begitu kan. Nah, kenapa nanti gini kalau nunggu SHU atau laba SHU itu kan laba ya. Nah, itu berarti nanti kena potongan pajak. kena pajak. Ya, pajaknya besar akhirnya kan. Nah, pajaknya akhirnya besar. Nah, maka di sini bagaimana caranya di sini? Nah, ini dengan membuat sistem itu ya. Maka ketika proyek ya, itu berhasil mendapatkan laba atau keuntungan, itu langsung bisa dibagi, ketemu nilai angkanya, dibagi berapa. Angkanya itu langsung diberikan atau nilainya diberikan kepada investor tersebut. Ya, sudah. Nah, baik secara kalau belum selesai jangka waktunya, kalau sudah selesai ya dikembalikan itu.
Artinya nanti di sini kita nggak repot masalah penghitungan bagi hasilnya. Nah, jadi kalau sudah di sini muncul SHU, berarti sudah bersih, sudah kewajiban-kewajiban tadi ya, hak pihak ketiga sudah beres semua. Nah, sudah beres semua. Nah, kalau jadi kalau yang misalnya ini kan ada investor, ada yang anggota biasa itu kan. Anggota itu kan hanya urunan atau ini kan simpanan pokok sama wajib. Nah, kan beda dengan yang investor kan ya beda, jelas beda. Ya tadi perhitungannya sudah ketemu yang hak pihak ketiga atau investor tersebut sudah diberikan. Baru nanti SHU yang ini itu baru dibagikan ke anggota-anggota tersebut. Oke ya, ini bisa dipahami ya. Itu bisa dianalogkan apa kalau dari simpanan tiga, simpanan wajib, simpanan pokok, sukarela ya? Investor. Nah, itu sebenarnya ada. Oke, kalau koperasi itu simpanan sukarela bisa. Simpanan sukarela bisa. Oke, makanya di sini perlu diperhatikan untuk koperasi jangan sampai pakai istilah tabungan. Nggak boleh. Nah, ini pernah ada kasus ya, jadi di mana di Kalimantan itu ya koperasi itu kemudian pakai istilah tabungan. Digugat sama pihak bank. Nah, jadi sebenarnya ini kan saingan. Koperasi itu simpanan. Ya, nah, simpanan wadiah, simpanan mudharah, pokoknya simpanan. Jangan tabungan. Karena ini istilah ya. Ini saingan ya. Koperasi syariah itu kalau sukses itu mematikan bank. Jadi di Indonesia Tengah Timur itu ada sebagian koperasi itu yang mengalahkan bank. Makanya ini sebenarnya ya saingan ya. Makanya ini harus hati-hati. Simpanan itu besarannya nggak dibatasi ya? Tidak dibatasi sebenarnya ya. Tidak dibatasi simpanan itu. Ya. Oke, sama dengan yang lain juga. Jadi nanti juga di koperasi itu bisa membuka katakanlah giro wadiah bisa ya. Atau istilah yang lain lah misalnya mudharabah dan mudharabah yang deposit mudharabah bisa juga. Artinya kan itu ada jangka waktu, artinya kalau di konvensional itu kan misalnya ada deposit kalau 10 bulan gitu kan, jadi selama 10 bulan tidak boleh diambil itu kan. Nah, terus nanti kasih payung atau apa kan itu. Nah, oke. Saya lanjutkan ini dulu ya. Nah, ini saya sampaikan ini karena penting ya. Di sini ada namanya sumber dana itu wadiah yadud domanah. Nah, ini ada istilah lagi. Nah, berarti kan harus dibuat lagi istilah. Wadiah itu ada sendiri, sedangkan wadiah itu dibagi menjadi dua. Ada wadiah yadul amanah, ada wadiah yadul domanah. Wadiah itu kan cuma titipan. Betul, titipan. Nah, titipan. Tapi ini dibagi lagi. Ya, berarti kan kodenya kita nambah lagi. Nah, ini kan. Yang yadul amanah itu pokoknya titip, ya kan? Kemudian dijaga oleh kita, gitu kan? Terus kalau dia ngambil ada, dananya ada kan itu kan? Waktu-waktu ya. Waktu ada ya. Harus ada. Ini hanya adalah untuk ini aja, tidak boleh dipakai. Dananya tidak boleh dipakai. Ya, kalau barang tetap nggak pakai. Nah, yang kedua, ya dodomana, ya titipan, tetapi bisa dipakai. Nah, ada dipakai. Ya. Terus kalau ngambil ya harus ada. Nah, bedanya hanya kalau ya dodomana itu tidak boleh dipakai, kalau ya dodomana boleh dipakai. Wadiah ya dodomana. Sampai situ pelajaran kita cara. Iya. Domana. Nah, ini kan makanya harus satunya wadiah ya amanah. Nanti di bimbingan koperasi syariah bisa menerima ini semua ya? Bisa. Akhirnya Makanya ini ada ilmunya ini. dipegangnya oleh koperasinya. Ini kalau koperasi Ulia itu berhasil bisa menjadi bank. Makanya di sini. Nah, ini bisa jadi bank ini. Tetapi kalau itu harus bayar iuran.
Ayo bayar OJK, harus iuran ke BI. Oh, ini kan dia hanya bertanggung jawab dinas. Lah, makanya di situ. Jadi sebenarnya nanti kalau kita tahu ilmunya, Makanya sih nama ustadznya harus istiqomah. ya, Karena nggak ada ilmu. saya informasi di kalau nggak salah di Brasil itu koperasi itu mempunyai perusahaan. Koperasi punya perusahaan. Sementara kalau bisa perusahaan yang punya koperasi. Hebatnya mana, Bro? Koperasi. Nah, koperasi yang punya perusahaan. Hidup diri itu koperasinya. Nah, situ itu. Nah, itu bagaimana kita bisa itu kan? Nah, ini yang penting, Bu. Kalau untuk hitung-hitungan ini kan gampang nanti kalau baca. Itu gampang itu. Jadi bagaimana koperasi itu dengan kita mendapatkan perlindungan dari undang-undang legal ini kan? Kita, ya kan, kita bisa mengelola dana sosial infak zakat itu bisa, kita juga bisa mengelola aktivitas bisnis. Bandingkan dengan konvensional, loh kan nggak bisa loh kan, berarti kan kita, nah lebih leluasa ini. Nah iya enggak. Dari awal. Nah, di sini ada beberapa nama ini yang harus dibuat. Wadinah yaitu domana tadi ya. Kalau ya domana boleh dipakai. Kalau yang amanah yang tidak boleh. Oke. Nah, nanti sebenarnya terjadi, maksudnya bisa diskusi. Karena nanti kita. Nah, ini akal, Bu. Aturannya ini akal nanti ya. Masya Allah. Jadi nanti saya tunjukkan. Nanti saya lanjutkan dulu. Ya, kemudian yang kedua adalah mudharabah mutlaqah. Mutlak itu bebas lah digunakan untuk apa, tidak dibatasi untuk usaha ini, tapi terserah pengelola, terserah. Mutlaqah. Mutlak. Ada namanya mudharabah muqayyadah. Nah, muqayyadah berarti proyek misalnya bangun apa atau itu ada tertentu. Betul, ini sebagai contoh, Bu. Ini karena ini kan sebagai gambaran ya. Gambaran ini kalau ditulis semua nanti nggak muat, Bu. Investornya juga ikut mencanggung. Maksudnya? Yang muqayyadah. Betul ya, dari nah, tetap pengelola itu mudharib. Ya. Cuma kan orang itu kalau investor itu kan akan lebih percaya, misalnya ada yang lebih percaya kalau ini untuk bisnis apa. Nah, ya berarti kan kadang itu gini, investor itu ngerti peluang bisnis tapi nggak bisa menjalankan atau nggak punya waktu. Nah, maka kalau misalnya katakanlah koperasi Ulia itu punya program untuk digerakkan ini, terus kemudian menurut pikirannya investor cocok, nah ini langsung di situ. Nah, kan ada juga yang menurut investor nggak cocok. Hujan-hujan gini kok misalnya jualan es misalnya itu kan nggak cocok, berarti investor nggak mau. Gitu. Sama makanya di sini ada singkatannya disingkat prinsip syariah lainnya. Nah, ini harus dicari nanti prinsip kan apa saja, nama-nama akun tadi itu kan. Nah, di sini adalah pengumpulan dana atau pooling fund ya. Jadi terkumpul semua dana itu. Nah, nanti kalau di sini ada pengelolaan, terus ada namanya prinsip-prinsip bagi hasil. Kalau untuk yang mudharabah musyarakah, ini kan ada mudharabah musyarakah, ada prinsip upah. Kalau dipakai untuk ijarah ya atau sewa atau ya upah lah, pengupahan itu kan. Karena ijarah itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesia ini biasanya upah, sewa atau sewa menyewa atau pengupahan. Ujroh itu kan upah. Kemudian prinsip jual beli. Nah ini jual beli itu pun istilah bahasa Indonesia kan. Nah harus dipakai nama bahasa Arabnya. Nah itu kan. Berarti ada nama akun. Nah nama akun yang bahasa Arab. Ada baik bisa mainin ajil pakai ain, ada pakai hamzah, lu kan beda lagi kan? Nah ini untuk bisa nanti ketemu langsung, katakanlah kalau kita ingin mengetahui laporan keuangan neracanya detik ini, nah ini harus disiapkan tadi nama nomor kodenya. Kalau ini belum selesai nggak bisa
ini. Kalau convention kan bisa, karena sudah dibuat kan. Saya ingin mengetahui neracanya detik ini, kan sudah langsung kan, langsung di apa, misalnya neraca, klik tanggal berapa sampai berapa keluar. Belum ada. Apanya? Yang prinsip akun syariah. Ini karena ini kan masih belum, istilahnya itu baru. Nah, namanya baru itu kan nanti ada pengembangan. Berarti peluang ini ya. Iya, peluang ini. Peluang ini untuk aplikasi, garap aplikasi. Betul. Iya. Ya, makanya aplikasi yang dipakai karena di Sitogiri dengan koperasi yang lain itu bisa beda. Beda, iya. Dengan kekuatannya itu. Iya, kekuatannya juga termasuk ininya, akad-akad yang dilaksanakan juga. Iya. Tapi biasanya aplikasi itu ada yang customize, jadi bisa ditambah. Nah, permintaan bisa. Nah, intinya itu adalah harus ngerti tadi karakternya yang dengan rukun Islam yang tadi, rukun akun tadi. Nah, karakternya masuk yang mana? Nah, kalau nambah gampang, ini karakternya yang masuk utang, berarti kalau ditambah di kredit kan itu. Nah, makanya begitu. Kalau pembahasan istilah atau salam kan kalau kita nggak ada ya, Pak. Baca dulu, sehingga kemudian tidak ngebei, tidak memenuhi ono tulisannya tapi nggak ada angkanya kan, itu kan. Nah, makanya ini diringkas dengan prinsip syariah lainnya, ya. Kemudian pendapatan operasi ini ada bagi hasil atau laba, pendapatan ijarah, keuntungan, ya. Kemudian pendapatan yang lain, ya. Nah, di sini. Kalau kuliah gini kan ada toko itu untuk jual beli. Ya. Bacanya kan bukan jual beli. Jangan jual beli kalau nanti kan, ya nanti apa istilahnya jual beli itu kan umum. Nah, berarti kita kesan syariahnya belum terlihat. Makanya kayak ini tadi ya, nah, itu nggak terlihat. Kalau karena kita sudah ada syariah, nah, berarti kalau utang itu kan dalam pikiran kita itu kan utang itu mesti ada bunga. Nah, kan itu kan gitu. Maka untuk menghilangkan itu kita ganti dengan qard itu aja. Nah, qard itu pasti tidak ada bunga. Pasti. Nah, nanti kan bisa jadi ada orang itu katakanlah gimana? Iya, pokoknya saya tuh ngasih atau minjami kuliah 100 juta. Ini aja, pokoknya saya nyili gitu aja. Enggak masuk mudharabah, enggak masuk ya. Ini berarti kan ya qard gitu aja. Enggak masuk kalau mudharabah kan dia dapat bagi hasil. Ya, terus kemudian kalau wadiah juga katakanlah nanti. Nah, itu kan enggak dapat bonus misalnya kan itu. Nah, kalau ini mau minjami kita minjami kita wis pokoknya saya nggak pakai bunga-bunga, nah, berarti masuk qard. Nah, itu enak. Kan gitu kan. Kalau kalau kita masih pakai istilah utang, maka di dalam benak orang-orang katakanlah orang konvensional membaca laporan kita lulus orang utang ini. Nah, berarti bunga kan gitu kan. Nah, makanya kalau kita pakai qard itu dah kita bersihkan ya. Pikiran bunga itu sudah kita hilangkan. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, di sini, makanya ini nanti ini adalah alurnya ya atau siklusnya. Di sini nanti ketika kita, makanya saya tanya, kalau di koperasi kuliah itu untuk memasukkan ke sistem itu apa ada admin sendiri yang bisa memasukkan atau dijamak? Dikumpulkan 1 minggu baru mendatangkan ahlinya terus dimasukkan gitu kan? Nah, ya berarti kan harian ada istilahnya rekapitulasi mungkin jam berapa itu kan. Nah di sini harus ngerti kan ini masuk transaksi, ini masuk akad apa kan itu kan. Nah ketika kita sudah memasukkan ini ya katakanlah murabahah atau baik tadi itu kan, nah sudah dimasukkan. Nah karena kita pakai sistem langsung muncul laporan keuangan kan itu kan, karena sekarang kan sudah pakai IT tadi. Nah oleh karena ini kan saya hanya menceritakan ini ada prosesnya kan, ada siklusnya akuntansi itu mulai dari pencatatan ya transaksi, buku transaksi, jurnal, buku besar, terus raca percobaan macam-macam. Ini kan zaman dulu Nah tapi ini intinya memang admin ini harus ngerti dimasukkan kemana, dan diupayakan sistem itu yang bisa istilahnya itu dinasah. Nah, kalau salah bisa dihapus. Ya, jadi jangan sampai tidak bisa dihapus, ini sudah kadung. Atau dicarikan penyeimbangnya. Wah, aku kadung salah, gimana ini untuk menyeimbangkannya dengan dibuat 0. Bagaimana caranya untuk membuat 0? Kalau tadi kan salah masukkan, ya, padahal harusnya di akun yang lain.
Bagaimana caranya? Ya harus dinolkan ini dulu. Bagaimana cara menolkan? Gimana? Nah, keluar masnya itu. Nah, misalnya gitu. Atau yang tadi itu bisa pakai metode nasah wal mansukh. Oke, bisa diganti. Nah, itu yang maksudnya customize ya. Oke, selanjutnya nanti mungkin bisa tanya jawab ya. Nah, ini yang saya perjelas lagi ya. Ada data dasar. Ya, data dasar. Kemudian ditulis dalam jurnal, ya, kemudian dipindah ke buku besar, kemudian pada neraca percobaan, dan terakhir adalah laporan keuangan. Nah, data dasar ini adalah inputnya. Nah, input ini nggak boleh salah, lah, ngerti kan? Nah, input itu nggak boleh salah. Kalau salah terus nggak bisa dihapus itu nanti kan. Ya, makanya harus ada yang bisa dihapus tadi, atau customize atau gimana caranya. Karena ini pernah ada, jadi pernah ada itu ini di lembaga pendidikan memasukkan data mahasiswa itu banyak jurusan lain dimasukkan. Akhirnya itu masuk di akreditasi dulu. Ini ada makanya di sini cukup banyak. Itu akhirnya makanya ada catatan tersebut. Nah, input ini harus benar. Nah, baru nanti setelah diinput itu proses itu kan ditangani oleh komputer kan. Nah, dari sistem tadi. Kemudian langsung muncul namanya laporan keuangan. Makanya ini pentingnya kita pinter untuk IT. Nah, oke. Lanjut. Oh, ini tadi sudah ya. Ini tadi sudah. Nah, ini contoh. Karena kita paling enggak ada ke arah menjadi bank syariah. Maka yang dipahami oleh kita masih ini pengulangnya orang yang nggak begitu punya duit. Nggak apa-apa. Nanti kan insya Allah ya. Kemarin ada yang mengajukan orang yakin tadi yang keluar dari riba, solusinya gimana? Itu betul ada yang jadi dia diminta ya apa saya keluar dari riba. Oke, nanti saya jelaskan. Nanti. Iya, khawatirnya nggak cukup. Saya kan ada sesuatu yang sangat penting yang saya sampaikan nanti. Nah, ini adalah contoh. Ya, ini neraca yang bagian aktif atau aset. Ya. Nah, di sini untuk membuat nama akun sama nomor kode tadi. Nah, itu kan di dalam akuntansi itu yang paling atas, yang paling liquid, paling cair. Nah, itu dasarnya. Kenapa kok misalnya murabah ini atau apa ini dia taruh atas? Itu karena yang paling cair, paling cepat cair. Nah, itu nanti itu dasarnya itu. Jadi untuk menyusun kode itu tidak salah-salah juga. Nah, berdasarkan cair kali ini cair uangnya. Cair itu yang paling laku apa gitu? Iya, misalnya gini. Aset itu nomor 1, pokoknya satunya 1. Ini adalah kas. Kas itu kan uang tunai. Jadi kalau kasnya cepat cair itu adalah kalau kita misalnya membutuhkan uang. Nah, yang paling cepat cair adalah kas, enggak tanah. Kalau tanah kan nunggu dijual. Nah, berarti tanah itu tidak liquid. Tidak liquid. Nah, yang paling liquid itu adalah kas. Makanya kas itu nomor 1. Nah, yang paling bawah itu paling tidak liquid ya. Mungkin rumah di tengah hutan atau apa. Nah, itu ada dasarnya untuk membuat kode-kode tersebut. Nah, makanya ini kan kalau sudah ada IT-nya terus kemudian karena ini ya saya menemui juga beberapa IT ini karena nggak ngerti konsep akun syariahnya, akhirnya juga begitu, akhirnya juga nggak pas ya, tapi nggak apa-apa itu termasuk mungkin bahasan ijtihad ya. Kalau salah dapat 1, dapat nggak apa-apa kan namanya ini awal. Nah di sini ada kas, terus yang syariah ini ada piutang. Nah piutang itu ada piutang murabahah, ya, kemudian salam, istisna, ijarah, ya. Terus pembiayaan, ya, pembiayaan ada mudharabah, musyarakah. Nah, ini pembiayaan. Pembiayaan yang kita data awal kan ya. Maksudnya data awal? Jadi kan gini, kalau syarikat itu kan sama-sama setor modal. Nah, koperasi itu kan didirikan oleh mereka. Jadi kalau
mereka dengan mereka sendiri. Jadi harusnya ada pasangannya. Nah, mereka itu kan pihak, katakanlah pihak kedua. Nah, pihak satunya siapa? Pihak satunya kan nggak ada, karena kita mau membentuk yang ini kan itu. Mau membentuk ini. Kalau musyarakah berarti ini punya dana berapa, terus ini kumpulan orang-orang punya dana berapa, itu baru musyarakah. Itu musyarakah. Nah, kalau mudhorob, nah ini baru mudhorob. Ini kita buat ini nggak punya uang sama sekali, nggak punya uang sama sekali. Nah, punya uang ini. Nah, itu namanya musyarakah. Nah, ini kan koperasi kan baru pertama kali kan nggak punya uang. Baru sirka itu. Ya bukan sirka, mudharabah tadi. Nah, baru kalau tadi kan setelah 1 tahun ternyata mendapatkan keuntungan, SAU itu kan, terus ada laba ditahan atau SAU ditahan. Nah, katakanlah punya 100 juta. Nah, ini baru bisa musyarakah dengan orang lain atau siapa pihak ketiga lah, bisa disebut pihak ketiga. Itu baru musyarakah. Kalau belum punya dana berarti kan belum musyarakah. Iya. Oke. Maksudnya dari pihak lain yang mendatang kemudian ya tadi. Gimana? Dari pihak lain yang datang kemudian maksudnya. Iya, iya, bisa. Atau bisa juga ke anggota, mungkin anggota. Bisa, ya. Tidak hanya bahkan lebih utama yang anggota kan itu. Iya, betul. Saya lanjutkan, terus ini ada, jadi piutang itu kan ada di itu kan ada di, kemudian ada persediaan, terus ada aset, nah, ada aset ijarah, aset istisna. Kewajiban ekspektasi. Apa itu? Ya, ini kan apa namanya? Ya sama, ini kan masuk harta. Ini kan masuk harta semua, ini masuk harta semua ya. Jadi tanggalnya. Nah, aset ijarah bisa juga aset ijarah kan. Oh ya, nggak apa-apa. Ini kan sebagai Oke, lanjutnya. Nih, kalau kewajiban ini namanya ada kewajiban segera. Nah, ini pun nanti tidak, istilahnya itu tidak semua lembaga keuangan kalimatnya seperti ini. Ini kewajiban segera itu kan, ya ini kan sebagai karena apa? Kenapa? Tadi kan konsepnya adalah yang paling cepat cair tadi. Nah, makanya ini dia kemudian membuat istilah kewajiban segera. Nah, itu kan hanya itu aja, kan tergantung sistemnya nanti dibuat nama akunnya tadi itu. Kemudian termasuk ini sebentar ya. Nah, contoh ini ada kalimat bagi hasil yang belum dibagikan. Nah, bagi hasil yang belum dibagikan, kan? Itu kan menjadi kewajiban untuk diberikan kan, dibagikan kan. Nah, kalimat atau teks bagi hasil yang belum dibagikan ini kan harus disetting dulu, harus disetting. Nah, sehingga kemudian laporannya nggak muncul bagi hasil yang belum diberikan. Kalimat dibagikan diberikan kan beda. Nah, setiap kalimat ini itu kan harus disetting. Artinya nanti ada nama akun tadi itu, nama akun tadi. Nah, kalau yang dimasukkan bukan ini ya, enggak, yang keluar bukan ini. Nah, makanya itu ini semuanya harus disetting, nama akun dan kode akunnya harus disetting. Oh, yang selama ini bilang kan keuntungan berjalan, dinamakan. Nah, bisa, keuntungan berjalan bisa juga. Itu kan nama khasnya kuliah, khasnya kuliah bisa. Oke. Kemudian ada simpanan dari bank lain bisa juga kan, misalnya kita ini simpanan dari koperasi lain juga bisa juga. Nah, masuk kan? Nah, masuk. Bisa jadi karena bank itu apa mungkin dia percaya kepada kita, ya. Bisa jadi. Bisa. Nah, makanya itu. Nah, beda lagi nanti ada sendiri. Nah, makanya di sini apa namanya kan nggak ada ininya ya, nggak apa-apa ya layarnya. Jadi ini nama akun kan pertama ini kewajiban segera, itu di bawahnya ada simpanan. Oh, ini masuk bab kewajiban. Nah, kewajiban kan berarti kan nggak ada bagi hasil. Nggak ada bagi hasil. Kalau yang musyarakah, mudharabah ada bagi hasil. Nah, begitu. Kalau yang syariah gitu. Kalian nggak bingung kan? Ya, nggak apa-apa. Nah, ini ada utang salam istisna ya, terus dari kewajiban kepada bank lain barangkali ya, terus utang pajak, nah, itu juga maksudnya pajak. Ya kena juga.
Oke. 6 juta kok banyak ya? Karena perhitungannya tadi itu belum. Ah, nanti ada kajian ya. Itu enggak nanti aja ya. Dana pajak itu masuk kemana? Dana berikutnya adalah yang di bawahnya kewajiban atau utang adalah dana syirka temporer. Nah, di sini ada dana syirka temporer, ada yang dana syirka temporer dari bukan bank. Nah, jadi kan bukan dari perorangan. Nah, makanya nanti untuk mengetahui siapa saja ya yang dari bukan bank yang apa namanya syirkah ini kan ada mudharabah kan? Itu siapa saja? Itu lihat di buku besar. Tapi namanya Ya, ini kan kalau disebutkan semua kan nggak cukup nanti kertasnya kan itu. Makanya tadi di kamarnya tadi itu loh. Kamarnya tadi itu kan masuk kamar dana syirka temporer. Nah, ini kan bank, ini contohnya kan bank ya. Jadi simpanan mudharabah, terus ini deposito mudharabah bisa, atau simpanan mudharabah berjangka gitu. Ya. Terus kemudian ada dana syirka temporer dari bank, dan juga kan gitu ya. Terus di bawahnya adalah musyarakah. Nah, kerjasama. Jadi ada orang apa namanya kan musyarakah itu kan nanti di samping urunan uang atau kumpulan uang ada yang tenaga, ada yang mengelola itu siapa. Nah, berarti kalau yang berarti kan ini kita mencatatnya itu ada dana musyarakah. Musyarakah yang nanti kita juga harus mengembalikan pokoknya juga, terus ada bagi hasilnya kan itu. Nah, ini berikutnya adalah ekuitas. Ini modal store, tambahan modal store. Nah, kalau untuk operasi ya berarti ini modal ini ada simpanan pokok, simpanan wajib. Nah, di situ masuk di sini simpanan ini. Termasuk juga simpanan sukarela, di sini. Tapi kalau ada akad khusus kayak tadi yang katakanlah mudharabah berarti ya dimasukkan di dana syirka temporer. Nah, kan ini namanya penamaan istilah. Sebenarnya kalau hakikatnya simpanan pokok atau kenapa? Karena kalau anggota itu keluar kembalikan. Nah, itu kan berarti kalau utang kan hakikatnya utang, tapi karena utang juga sini hakikatnya harus mengembalikan. Nah, itu kan berarti ini ada ya, makanya ini kita tadi nama dan kodenya tadi. Nah, nama dan kodenya. Nah, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela itu hakikatnya utang, kan itu. Tapi dia tidak dimasukkan ke dalam kewajiban atau utang ini, tapi dia dimasukkan ke dalam modal, di bawahnya modal. Kamarnya modal. Nah, karena kenapa tadi kok dimasukkan modal? Karena itu tadi dana pribadi. Nah, pribadinya koperasi itu ya orang-orang ini kan anggota. Nah, itu maksudnya. Ya, itu pemikirannya ya. Nah, ini apa ini laparogi tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi untuk apa namanya setelah pendapatan kemudian diberikan atau dibagikan bagi hasilnya dulu ya, baru kemudian nanti bersihnya itu sudah tidak diberikan lagi. Nah, ini yang menarik ini ya. Ini Pak yang menarik itu. Bentar ya. Selesai ini ya. Akuntansi penghimpunan dana. Yang pertama dengan prinsip wadiah. Prinsip wadiah masalah nama nanti kan bisa macam-macam. Ya. Sebentar ini ada aturannya ya. Ini saya nggak terima nanya. Bang, sebagai penerima titipan ya, tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan. Ya, ini namanya wadiah. Saya ulangi lagi. Ini saya terpaksa saya screenshot karena nggak bisa di copy paste ini. Bank sebagai penerima titipan atau wadiah tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan. Oke, ya. Terus dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut atau uang. Ya admin. Ya ini kan. Bank syariah ini sebentar ya saya. Ini Bang Syariah ini, masuk Bang Syariah ya. Saya lagi. Nanti tidak sesuai hadis ini ya. Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan. Oke. Dan Bank Syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Ya, ya. Oke.
Berarti kalau saya ini nih, kalau dari saya titipan ya, saya nitip di bank syariah dengan bank konvensional sama saja. Saya nggak dapat imbalan apa-apa, ya. Terus saya dikenai biaya admin ya, biaya admin ya nggak? Di bank syariah kena biaya admin nggak? Kena. Berarti sama ya. Berarti masih sama ya. Oke, saya dicatat dulu, jangan disimpulkan dulu. Dicatat dulu, jangan disimpulkan. Terus baca ini ya. Atas kebijakannya, bank syariah dapat memberikan bonus kepada penitip, ya, dengan syarat. Ini kita lihat. Ya. Ini kok nggak kelihatan. Sebentar. Saya memindahkan ini kemana ya? Nah, bonus merupakan kebijakan atau hak prerogatif dari bank sebagai penerima titipan. Punya hak prerogatif. Apa namanya ini? Menguasai apa namanya? Bahasa Jawa itu menangkel, Lah itu mentang-mentang. Jadi bonus merupakan kebijakan atau hak prerogatif dari bank sebagai penerima titipan. Mentang-mentang. Ini jangan sampai direkam ya. Itu jangan di-share ya. Yang kedua, bonus tidak disyaratkan sebelumnya. Dan jumlah yang diberikan baik dalam persentase maupun nominal tidak ditetapkan di muka. Makanya saya heran, saya wajib, tapi saya ada namanya biaya administratif, terus biaya bonus cuma rupiah. Oke, baik. Saya baca dulu ini terakhir ya, karena ini ya, karena saya mau menceritakan hadis Nabi ini. Ini masih wadiah. Nah, ini dibagi dua, ada wadiah yadul amanah, ada wadiah yadul dhamanah. Ini jadi yang amanah karakternya itu merupakan titipan murni, barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau diambil manfaatnya oleh penitip. Ya. Sewaktu titipan ya, jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan tidak diberi tanggung jawab ya. Ini logikanya nggak masuk akal. Nah, kenapa wong ini uang? Yang dititipkan uang. Nah, ya kan? Kan dia apa? Ya kalau titip itu berarti nomor serinya itu ya harus misalnya ini saya Nanang Kosim, ya ada kotak sendiri Nanang Kosim, uangnya kan ada itu kan, nggak boleh digunakan. Tetapi kan kita kalau nabung ke bank itu kan dicampur uangnya enggak? Nah, tapi kita hanya dapat angka. Jadi kalau saya nabung tabungan titip lah ya, itu 1 juta, ya angkanya 1 juta. Enggak berkurang. Maksudnya gitu ya. Tapi kalau kita barang, itu kan barang itu namanya yadul amanah, ya barangnya ini enggak boleh dipakai, enggak boleh ada yang berkurang. Misalnya rusak atau apa kan enggak boleh dipakai. Tapi kalau yang di bank itu nggak mungkin. Oh ini uangnya Kosim nggak boleh dipakai kan nggak bisa. Yang penting itu angkanya. Berarti uang kita ya dipakai juga. Betul nggak? Uang kita juga dipakai juga. Aslinya. Uang kita dipakai juga. Tetapi angkanya kita tetap ada angkanya. Jadi kalau tadi sebelumnya saya sudah saldo 500.000. Saya nabung lagi yang akad titipan atau wadiah 1 juta, berarti kan angkanya totalnya 1.500.000. Nah, tapi uangnya bisa dipakai. Iya, hanya dapat angka. Berikutnya ya. Terus wadiah yadul dhamanah ya, ini merupakan pengembangan dari wadiah yadul amanah yang disesuaikan akunnya. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Biar tidak nganggur, itu tidak nganggur ya. Nah ini penyimpan mempunyai ini bank berarti kan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Ini bukan barang kok, ini kan uang. Ya nggak rusak kalau uang itu, karena angkanya tadi. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak. Ya, semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Siapa ini penerima titipan? Banknya. Terus sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Oke, nah ini
Enaknya siapa yang enak? Nah, makanya di sini saya mau menyampaikan ya. Jadi lembaga keuangan syariah itu masih kayak ada merugikan gimana Bu? kayak ada merugikan kepada orang yang menitipkan. Iya, ada nanti ujung-ujungnya ke situ. Nah, saya mau menceritakan ini. Jadi seharusnya kalau kita ini betul ya, betul-betul keuangan syariah, maka lembaga keuangan syariah itu jangan istilahnya itu jangan ada biaya admin. Jangan. Ada dasarnya hadis Nabi nih. Yakni ada 3 orang ya bepergian, kemudian cuaca buruk atau keadaan tidak aman masuk gua. Ya, masuk gua. Terus kemudian batu ya gelundung ya nutup itu. Artinya 3 orang satu-satu kan tawasul ya. Satunya itu apa namanya ngerawat orang tua ya kan, susu tadi susu, terus anaknya minum susu nggak boleh ya. Ini kalau diterima ya Allah seandainya kita terima maka buka sedikit ya. Yang kedua adalah paman ya ingin istilahnya orang utangi pamannya terus nggak mau bayar, pamannya punya anak perempuan ya, terus kemudian diserahkan untuk melunasi diserahkan untuk melunasi itu berzina ya, terus akhirnya nggak jadi. Nah ini seandainya ada karyawan ya kan, kemudian bekerja pada majikan, terus waktunya bayaran dia pergi, bayarannya belum diambil ya, belum diambil. Nah perginya itu ya kira-kira 10 tahunan lah, 10 tahun berapa tahun sing lama ya, lama. Nah kemudian setelah katakanlah 10 tahun itu karyawan itu datang ke majikannya. Majikan, saya mau ngambil gaji saya yang dulu 10 tahun. Apa kata majikannya? Itu lihat. Sapi ya, apa namanya? Kambing ya, domba dan sebagainya. Nah, coba ini kalau Bank Syariah menerapkan ini ya. Jadi kan itu tadi bayarannya karyawan ya kan. Kemudian tidak diambil oleh karyawan tersebut ya kan tersebut sampai itu kambing sampai jangan menghina saya bayarannya 1 juta kok tadi nggak kan itu kan, ada sapi, ada domba dan sebagainya. Nah ini ada kata kunci. Kata kunci itu adalah barangkali ini adalah bisnis peternakan. Makanya barangkali kalau Ulia ini punya katakanlah dana, bisa ini menganalisis itu adalah yang paling pas itu adalah domba. Ya, domba. Nah, kan kambing itu ada macam-macam, ada kambing Jawa, macam-macam. Kalau domba itu kan memang itu di dalam hati itu wonam ya. Wonam itu domba. Ada nama-namanya kan domba. Nah, domba itu neriman. Domba itu beda dengan kambing Jawa. Kambing Jawa itu kalau dikasih rumput yang agak misalnya enggak cocok itu enggak mau. Tapi kalau domba itu mau terus ini. Terus anaknya juga gitu, lebih banyak sekali beranak itu lebih banyak domba daripada kambing. Ya domba itu yang misalnya kulitnya bisa dipakai untuk wool dan sebagainya. Nah, gibas. Nah, ini ada kata kunci. Barangkali ini maksudnya peternakan. Iya, bisa peternakan. Itu saya hitung itu sampai kalau paling tidak itu kalau 1 tahun itu harus jual domba 100 ekor. Perhitungan saya. Nah, saya masih istilahnya itu ini kan karena tadi itu kan kita kadang punya teori tapi belum bisa melaksanakan karena ada beberapa hal yang ini kan. Nah, kamu halaman di Jombang itu kita punya 7 begini. Waktu korban itu kita ambil. Nah, itu termasuk juga. Cuma ini kan karena gini. Jadi kalau misalnya ayam itu terlalu kecil, nah, kalau sapi terlalu besar, nah, kan. Maka tengah-tengah itu kan khairul umuri ausatuha kan. Sebaik-baik urusan itu yang pertengahan. Nah, kambing atau domba ini adalah pertengahan. Nah, makanya ini sebagian barangkali punya ini kan. Nah, ini
dengan diputar ini ya, dengan perhitungan tadi sampai 100 tadi, maka perputaran bisa cepat dan keuntungannya bisa cepat. Makanya nanti kalau untuk katakanlah memperbanyak atau meningkatkan SHU itu dengan hitungan seperti ini lebih cepat, lebih mudah. Tinggal mencari orang yang amanah untuk menjalankan ini. Ya, silakan. Ya. Admin itu berarti nggak boleh ya? Maksudnya? Pemberian biaya admin. Bukan tidak boleh, tetapi gini, oke. Berarti cara kita untuk memperoleh pendapatan itu masih sama dengan konvensional. Bukan tidak, admin ini dalam artian kan untuk pengembangan admin itu pembelian ini. Iya betul. Makanya itu kan maksudnya mungkin aja itu akan juga itu nambah keuntungan yang sangat berat juga. Masalah boleh itu boleh-boleh saja. Tetapi kan gini, kita ini kan bersaing dengan konvensional. Nah, kalau kita ingin memenangkan persaingan dengan konvensional itu kita pasti kalah karena kita memakai cara-cara mereka. Nah, mereka lebih duluan, mereka juga. Uang pribadi. Enggak. Kalau itu kan kalau misalnya ada materai ya biaya materai lah. Itu betul. Jadi gini bayangkan, kalau kita nabung katakan di lembaga syariah, kuliah atau bank syariah kan tidak ada biaya admin bulanan. Apa yang terjadi? Loh, itu baru tidak ada biaya admin. Belum seperti yang tadi itu, yang kayak domba tadi. Nah, jadi tidak ada biaya admin saja, orang itu sudah berbondong-bondong untuk memindahkan rekeningnya ke bank syariah. Nah, terus kemudian kan kita ini mengumpulkan orang untuk agar dananya dimasukkan ke kita itu kan susah. Nah, itu susah. Nah, ketika ini sudah kita kata biaya adminnya tidak ada, terus kemudian kita putar tadi yang kambing tadi atau domba tadi. Ya, kemudian ini karena sudah besar itu katakanlah harian terjadi penjualan. Kalau hitungannya per bulan itu ada bagi hasil kita berikan kepada yang itu tadi. Coba, ini kan semua orang mau datang ke sini semua lewat. Ya, itu caranya untuk memenangkan persaingan. Nah, betul itu tadi. Makanya saya tuh sampai punya rekening itu ya, syariah itu sampai dipotong biar sampai habis, Pak. Ya nggak apa-apa kan kalau kita kan ingatnya sodako kan orang sodako kan lebih dari yang lain. Tetapi kalau kita dari sisi ini ya, makanya tadi di dalam hadis 3 orang itu muncul teori ekonomi perbankan. Jadi nasabah itu jangan dikenakan biaya admin, terus justru dikasihkan ini. Kalau di sini kan kalimatnya kan tadi kan kita memberikan bonus yang tidak ada syarat macam-macam kan. Ini kan tetap yang enak kan. Kan itu. Nah, itu dan sementara nasabah ya itu ya terserah kan itu. Nah, itu makanya ini adalah prinsip atau ajaran Rasulullah yang ini tercampur ya dalam hal-hal yang lain. Maka ini ada salah satu aspeknya. Saya ada Iya betul. Saya kira itu ya, ini sudah selesai. Ya. Pak Heri yang banyak pentingan ini masuk Pak. Semoga Pak Heri bisa ditanyakan. Terima kasih ya. Mohon maaf, mungkin saya tidak bertanya ya. Cuman mungkin ada persepsi yang tidak sama dengan saya, bahwasanya saya berharap evaluasinya langsung di ya bukan di training begitu, kecuali di teman-teman oke. Jadi misalkan tadi ada penempatan murabahah, penempatan mudharabah, masalahnya cuma penempatan aja bagi saya. Mau kalau di Ulia mungkin sama tadi kita lihat mudharabahnya di sisi aktiva mungkin diakui sebagai biaya dibayar di muka, tetapi di Ulia saat ini mudharabahnya di sisi kewajiban. Jadi masalahnya masalah pendekatan ini akuntannya siapa yang mau jadi akuntan dan ini harusnya bagaimana. Jadi langsung saja seperti dengan audit, siapa yang punya kapasitas itu
silakan yang di Ulia itu dievaluasi, habis itu dikasih catatan harusnya bagaimana. Saya kira cuma itu aja. Angka-angkanya saya tidak akan berubah. Hanya masalah pengakuan aja ini syariah atau bukan syariah gitu aja. Terima kasih. Ya, paham Pak Her. Sudah bisa ditangkap sama Ustadz ya? Nggih, Pak. Oke. Jadi intinya begini, ini kan materi atau slide saya ini memang belum secara detail akad-akad nama-nama akadnya karena baru dihubungi lagi oleh Bu Yudi itu kemarin, Pak. Kemarin ya. Nah, jadi apa namanya istilahnya bertahap. Ini sebagai pembuka lah awal aja. Nah, nanti insya Allah nanti saya apa namanya share lah ya, share nanti yang akad-akadnya macam-macam itu apa saja. Nanti intinya nanti kita sudah bisa menangkap bahwasanya untuk bisa masuk dalam sebuah sistem itu nama akun harus ada dan kode akun. Nah, jadi nanti itu sama penerapan istilahnya rumus-rumus akuntansi itu bisa dimasukkan situ sehingga kemudian ketika kita sudah entry atau input data itu langsung bisa nyambung keluar laporan neraca seperti yang sesuai dengan syariah. Saya kira itu Pak. Nanti insya Allah nanti kita bantu, okay? Kita bantu untuk ya. Mohon maaf Ustadz, sekali lagi mohon maaf. Ya, mohon maaf sekali lagi mohon maaf. Bahwasanya kalau masalah akun sudah ada, pasti sudah ada, kode pasti sudah ada, jurnal juga sudah ada. Masalahnya cuman penyajian laporannya. Jadi penyajian laporannya itu harusnya bagaimana? Makanya saya kemarin bilang pesan ke Mbak Rini, tolong kalau ada lembaga yang sudah syariah, kita dikasih contohnya saja. Mungkin saya bisa pelajari lebih dulu. Kalau saya tadi melihat slide-slide-nya Ustadz, saya kira bukan hanya masalah teori, Ulia sudah menerapkan itu, cuman pengakuannya beda akuntan, beda policy. Nah sekarang ini Ulia mau dikemanakan, laporan Ulia kayak apa, kalau memang itu diperlukan perubahan, maka perubahan akan saya lakukan. Saya kira gitu Pak. Oke, ini ada contoh yang sudah yang saya share. Iya, ada contohnya Pak Ed. Saya sudah ada contohnya ini, guys. Sebentar, ini terakhir ya. Nah ini. Saya ada pelatihan yang lain, ini saya kasihkan contoh. Baru ya, 30 November gitu. Nah ini. Nah, ini ada UPKS BKM Amanah namanya. Nah ini ada bisa yang siapa? Di full. Yang bisa. Ya, di full. Oke, nah ini sudah dilaksanakan ya. Jadi apa nama kata beliau tadi apa? Apa Pak Er? Yang tadi itu? Ya. Ini maksudnya contoh yang sudah dilaksanakan penyajian. Nah ini penyajian ini. Iya penyajiannya. Saya kira yang sudah ini Februari 2015. Nah ini penyajiannya seperti ini. Ya maksudnya bahwa Ulia tidak akan ada masalah dengan pola seperti itu. Misalkan di situ ada piutang murabaha, Ulia juga mengakui piutang murabaha dan posisinya diaktifah juga, diaktifah lancar juga sama. Tadi yang berbeda dengan yang di slide-nya Bapak tadi adalah masalah mudoroba. Mudoroba, Ulia menempatkan diri di pasifa, di hutang lancar. Sementara di slide Bapak tadi itu lebih banyak atau disampaikan di biaya di muka beban tadi. Jadi di situ mudorobanya ada di sisi kiri, sementara kami melakukannya di sisi kanan. Itu ini apa namanya untuk mudoroba kan ada dua tingkat nih, satu tingkat ada yang dua tingkat. Ya. Nah itu yang belum mungkin kesempatan berikutnya. Ya makanya kalau memang ada data yang di Ulia itu bisa dilihat saja data di Ulia, maka perbaikannya di mana? Perbaikan itulah yang akan kami lakukan. Kalau ternyata perbaikannya cuma namanya saja, mungkin bahasa kami adalah hutang mudoroba, mungkin hutang anti sehingga bahasanya adalah akad mudoroba. Saya kira bahasa-bahasa penyesuaian saja, tidak akan merubah angka-angka yang ada sudah terjadi. Kalau mudoroba bukan utang mudoroba. Jadi bukan terus
kemudian kita ganti nama, bukan. Jadi karena mudharabah itu adalah punya karakteristik tersendiri yang berbeda dengan utang. Ada. Nah, jadi makanya itu kemudian ini kamarnya itu adalah dana serta temporer. Jadi kalau mudharabah itu nggak masuk kepada utang mudharabah, bukan. Nah, kalau utang mudharabah kan berarti kan tidak ada bagi hasil. Nah, gitu kan. Nah, kalau dana serta temporer ini berarti ada bagi hasilnya. Ini kalau kita ini sebagai apa namanya pengelola, gitu kan. Kalau Ulia itu sebagai sahibul mal, nah itu nanti posisinya di aktiva. Nah, makanya dan pada saat bersamaan itu koperasi Ulia itu kan di samping sebagai mudharib atau pengelola juga sebagai sahibul mal. Nah, di situ makanya di sini ada namanya piutang mudharabah, misalnya ada piutang mudharabah masuk ya, di sini. Itu. Oke, satu lagi aja ya, kalau ini saya tanyakan ya. Jadi misalkan ya, kita kuliah itu menerima uang investor ya, uang investor yang diakadkan mudharabah. Uang investor itu dibukukan di sebelah mana? Di dana serta temporer. Di bawahnya ya. Dana serta temporer. Ya, berarti kan di posisi pasifa kan? Posisinya ya, di situ. Cuman mungkin bukan utang. Bukan namanya bukan utang mudharabah, tapi dana serta temporer. Oke, berarti kan kami akan lakukan perubahan namanya kan? Karena kami tidak mengerti tentang sirkanya tadi, yang selama ini kita bukukan dengan nama hutang mudharabah, akhirnya kita namakan sirka temporer. Dana sirka temporer itu adalah folder, Pak, atau kamar besarnya. Terus? Ya oke, maksudnya kita akan ikutin saja format template daripada yang akan disarankan saja. Itu hanya masalah pemindahan aja, masalah penamaan sama ruang. Kalau sebelumnya kita masukkan di posisi di hutang lancar situ, mungkin taruh ke bawahnya karena di bawahnya ada dana sirka temporer. Nanti di situ akan ada. Saya kira cuma itu aja. Iya, Pak. Itu nanti kan membawa pengaruh kepada pembaca. Nah, pembaca itu kan membaca mudharabah itu kalau masuk dalam utang itu kan berbeda dengan ketika dimasukkan dalam dana sirka temporer. Nah, di situ kan ini kan urutan ini kan utang, dana sirka temporer, modal itu ada maknanya. Ini ada pemikiran ilmu namanya, Pak. Jadi kenapa kok utang kok ditaruh di atasnya dana sirka temporer, ya, di atasnya modal? Kenapa kok utang nggak ditaruh di bawah? Nah, begitu Pak. Mungkin nanti itu yang bisa nanti kita bisa sharing. Bisa ditindaklanjuti ya Pak Er. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi yang mungkin bisa Pak Er? Disiapkan Pak Nanang nantinya. Nanti karakternya aja. Apa dia? Saya kira gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi matur nuwun atas partisipasinya, dan memang ini ya barangkali ada cara penyampaian saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf.